Kehidupan politik pada masa Orde Baru. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Dalam masa 32 tahun dalam kepemimpinannya banyak kebijakan yang berpengaruh cukup besar pada proses berjalannya negara Indonesia. Mulai dari kebijakan politik ataupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan yang dikeluarkan ialah yang memberi manfaat serta memajukan kepentingan rakyat banyak. Kebijakan dalam negeri dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang telah diatur dengan SI-MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971 ini berbeda hal dengan pemilu tahun 1955 pada Orde Revolusi atau Orde Lama. Dalam pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yakni Golkar. Jadi, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun berikutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, sampai 1997. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik terdiri dari dua partai serta satu golongan karya, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP koalisi dari Partai Nahdlatul Ulama, Persti, PSII, dan Parmusi. 2. Partai Demokrasi Indonesia koalisi dari Partai Nasional Indonesia, Partai Murba, Partai Katolik, IPKI, dan Parkindo. 3. Golongan karya atau Golkar. 3. Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI merupakan peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Peran sebagai kekuatan sosial politik ABRI ditugaskan untuk mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga mempunyai wakil dalam MPR yang diketahui sebagai fraksi ABRI, sehingga posisinya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4 atau Ekap Setiap Pancaksara mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman pada semua lapisan masyarakat tentang Pancasila. Seluruh organisasi tidak diperkenankan memakai ideologi selain Pancasila, bahkan dilaksanakannya penataran P4 bagi para pegawai negeri sipil. 2. Kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kebijakan politik luar negeri dapat kita lihat sebagai berikut. 1. Indonesia menjadi anggota PBB kembali. Sewaktu Indonesia keluar dari PBB, tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucilkan dari pergaulan internasional dan menyusahkan Indonesia dalam bidang ekonomi maupun politik dunia. Kondisi ini lalu mendorong Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB menurut hasil sidang DPR GR. Jadi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia resmi aktif kembali menjadi bagian anggota PBB. 2. Pemilihan hubungan diplomatika antara Malaysia dengan Singapura serta pemutus hubungan dengan Tiongkok. Ketika tahun 1965 terjadi pertikaian antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura untuk memulihkan dan memperbaiki hubungan diplomatik, diadakan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 18 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura lewat pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. 3. Memperkuat kerjasama regional serta internasional. Indonesia mulai menguatkan kerjasama regional dan internasional dengan menggunakan beberapa upaya, yaitu turut andil dalam pembentukan ASEAN, mengirim kontingen Garuda dalam rangka misi perdamaian, dan ikut berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Materi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru memang identik dengan Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Selain kebijakan politik, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru diprakarsai oleh Soeharto. Untuk mengetahui perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru,
simak penjelasan berikut ini ya. Perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mempunyai slogan yang mengungkapkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yakni trilogi pembangunan. Isinya antara lain, pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi, penyeimbangan, pembangunan beserta hasilnya yang mengarahkan pada terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Yang terakhir, stabilitas nasional yang sehat serta dinamis. Bukan tanpa dasar atau landasan, trilogi pembangunan diciptakan karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebihnya sejumlah 650% setahun. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru ialah Rencana Pembangunan 5 Tahun Repilita. Pada April 1969, pemerintah merancang Rencana Pembangunan 5 Tahun Repilita dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dalam ekonomi, kegiatan ekonomi, dan kebutuhan sandang serta pangan. Sistem Repilita akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. 1. Repilita 1 pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang akan diraih adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik sebesar 3 hingga 5,7%, sementara tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun kebijakan pada masa Repilita 1 dirasa hanya menguntungkan pihak investor Jepang serta golongan orang-orang kaya saja. Hal ini mengakibatkan munculnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malari. 2. Repilita 2 pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 mengutamakan sektor pertanian dan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. 3. Repilita 3 pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repilita 3 menegaskan pada trilogi pembangunan dengan memusatkan pada asas pemerataan, yaitu 1. Pemerataan akan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 2. Pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan. 3. Pemerataan pembagian penghasilan. 4. Pemerataan kesempatan bekerja. 5. Pemerataan kesempatan dalam berusaha. 6. Pemerataan kesempatan bergabung dalam pembangunan. 7. Pemerataan dalam penyebaran pembangunan. 8. Pemerataan dalam memperoleh keadilan. 4. Repilita 4 pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 memusatkan pada sektor pertanian ke arah swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang bisa menghasilkan mesin sendiri. 5. Repilita 5 pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 memfokuskan pada sektor pertanian untuk meningkatkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan cakap menghasilkan mesin-mesin sendiri. 6. Repilita 6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berpusat pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan potensi sumber daya manusia. Selanjutnya, revolusi hijau. Revolusi hijau pada hakikatnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari sistem tradisional ke sistem modern. Guna meningkatkan produksi pertanian, biasanya dilancarkan 4 usaha pokok, yaitu: pertama, intensifikasi. Intensifikasi yakni penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kedua, ekstensifikasi. Ekstensifikasi yakni perluasan lahan pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih maksimal. Ketiga, diversifikasi.
diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani, dan yang terakhir rehabilitasi. Rehabilitasi yakni pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang telah kritis.